Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juli Mulia Hairul Rahman dengan NIM J1B0191043. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin dan saya akan menjelaskan tentang acara 3 yang berjudul mesin diesel. Langsung saja kita ke slide pertama. Oke, untuk soal yang pertama, jelaskan prinsip kerja mesin diesel 4 tak. Berawal dari posisi piston yang berada pada TMA, piston akan bergerak turun dan meningkatkan volume silinder. Pada waktu yang bersamaan, katup masuk terbuka, sehingga udara masuk ke dalam silinder. Ketika piston berada pada titik mati bawah, volume silinder berada pada kondisi maksimum, yaitu volume piston ditambah volume kompresi. Pada langkah ini, katup masuk dan katup buang tertutup. Piston bergerak naik dan mengopresi udara yang telah masuk ke dalam silinder sehingga mencapai rasio kompresi mesin. Dalam proses ini, temperatur udara akan meningkat mencapai 900 derajat Celcius. Diinjeksikan pada tekanan yang tinggi ke dalam udara kompresi yang berada dalam temperatur yang tinggi. Ketika piston berada pada posisi TMA, volume silinder yang terbentuk merupakan volume kecil. Pada angka ini, katup masuk dan katup buang masih tertutup. Pada akhir langkah kompresi pompa bahan bakar bertekanan tinggi menginjeksikan sejumlah bahan bakar dengan ketentuan sempurna ke dalam rong bakar yang berisi udara panas yang dikompresikan. Bahan bakar terbagi sangat halus dan bercampur dengan udara panas. Karena udara yang tinggi, maka bahan bakar langsung terbakar. Akibatnya tekanan naik dan piston bergerak dari TMB ke TMA. Kemudian terakhir, sebelum piston berada pada TMB, katup buang terbuka. Panas dan gas hasil pembakaran keluar dari silinder dikarenakan adanya gaya yang timbul akibat gerak piston naik kembali. Pada akhir langkah buang, crankshaft telah selesai melakukan 2 kali putaran dan siklus dari mesin diesel 4 tak dimulai kembali dari langkah isap. Oke, untuk soal selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan komponen-komponen penyusun mesin diesel beserta fungsinya. Yang pertama, full tank berfungsi sebagai wadah untuk meletakkan bahan bakar yang akan dipakai saat menyalurkan bahan bakar yang diperlukan oleh mesin diesel. Kedua, feed pump atau pompa penyalur berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dengan cara memompa bahan bakar tersebut ke pompa injeksi. Ketiga, full filter berfungsi sebagai pemisah air dalam sistem bahan bakar dan berfungsi sebagai penyaring kotoran yang terdapat pada bahan bakar. Keempat, injection pump berfungsi sebagai penambah desakan sehingga bahan bakar solar menjadi mudah dikabutkan oleh nozzle. Kemudian ada automatic timer berfungsi untuk memajukan waktu injeksi sesuai dengan putaran motor. Governor berfungsi sebagai pengatur jumlah injeksi bahan bakar yang disesuaikan dengan pembebanan motor. Pengabut atau nozzle berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar sehingga mudah tercampur dengan oksigen dan sekaligus akan memudahkan pembakaran dalam silinder. Dan kemudian pipa desakan tinggi berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar bertekanan tinggi dari injection pump ke masing-masing nozzle. Kemudian di sini masih ada busi PJAE atau busi pemanas berfungsi untuk memanaskan ruangan pre-chamber pada saat akan mulai start. Baterai atau aki berfungsi sebagai sumber daya listrik yang nanti akan mensuplai daya yang dibutuhkan oleh busi pijar. Kemudian kunci kontak atau ignition switch berfungsi sebagai saklar utama pada sistem kelistrikan kendaraan yang berfungsi untuk memutus dan juga menghubungkan daya listrik. Dan terakhir ada relay berfungsi sebagai pengaman serta pengatur waktu area pre-chamber akan dipanaskan. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan keunggulan serta kelemahan dalam mesin diesel. Yang pertama, kita langsung saja ke keunggulan mesin diesel tersebut, yaitu torsi puncak dari mesin tinggi, tenaga dan torsi maksimum mudah dicapai pada putaran RPM rendah, tidak terdapat pengapaian sehingga lebih sedikit komponen yang perlu dicek dan diganti secara berkala. Relatif lebih irit bahan bakar dengan kapasitas mesin yang sama. Dan untuk kelemahan mesin diesel ini yaitu tidak cocok untuk dioperasikan pada putaran RPM tinggi, tenaga atau power maksimum lebih rendah, getaran dan suara mesin lebih kasar, akselerasi lebih lambat.
Kemudian untuk soal terakhir kita diminta untuk menjelaskan hasil pengamatan dari video yang telah ditonton. Dari video dapat saya jelaskan bahwa komponen yang digunakan dalam praktikum ini yaitu motor diesel 4 tak, gelas ukur, stopwatch, alat tulis, dan takometer untuk mengukur RPM mesin, kemudian solar. Lakukan pemeriksaan awal sebelum dilakukan praktikum, isi gelas ukur dengan solar, hidupkan mesin, atur kecepatan RPM sesuai dengan yang dibutuhkan, di mana akan dilakukan percobaan dengan 3 kecepatan RPM yang berbeda, yaitu 712 RPM, 1012 RPM, dan 1223 RPM. Dilakukan percobaan pertama dengan kecepatan 712 RPM, di mana kita akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk menghabiskan bahan bakar 50 mili dengan kecepatan 712 rpm. Percobaan diulangi sampai 3 kali untuk mendapatkan selisih waktu. Selanjutnya kita naikkan kecepatan menjadi 1012 rpm dan 1223 rpm. Ulangi selama 3 kali dan catat semua selisih waktu yang didapatkan dari praktikum ini. Dapat kita simpulkan selisih waktu yang kita dapatkan berbeda pada setiap kecepatan, yaitu dengan kecepatan 712 rpm dengan volume 50 mili dengan waktu pertama yaitu 3,08, waktu kedua 3,14 dan waktu ketiga yaitu 4,13 dengan nilai rata-rata 3,45 menit. Kecepatan kedua yaitu 1012 rpm dengan volume 50 mili dengan waktu pertama yaitu 1,27, waktu kedua 1,55 dan waktu ketiga 2,19 dengan rata-rata 1,67 menit. Kecepatan ketiga yaitu 1223 rpm dengan 50 mili dengan waktu pertama yaitu 1,33, waktu kedua 1,36 dan waktu ketiga yaitu 1,24 dengan rata-rata 1,31 menit. Dan dapat disimpulkan di sini bahwa selisih waktu yang didapatkan berbeda-beda di setiap kecepatan. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.